Halo, selamat datang kembali di Gilang Wrestling. Mari kita review episode All Elite Wrestling Dynamite pagi hari ini di tanggal 22 Juli untuk waktu sana, 23 Juli untuk waktu Indonesia. Dan episode Dynamite kali ini bisa dibilang salah satu episode yang terbaik yang pernah disajikan oleh Dynamite ya. Soalnya semua match yang ada di sini itu bisa dibilang layak untuk dijadikan match yang keren banget. Terus juga beberapa storyline yang memang ditambah jadi lebih keren lagi bumbunya, lebih pack lagi bumbunya, dan juga ada beberapa feud yang memang jadi lebih meningkat levelnya ya. Yang pertama dibuka dengan Open Challenge-nya TNT Champion Cody yang sudah diumumkan beberapa hari sebelumnya kalau bakal ada independent wrestler atau pegulat indie yang memang sangat terkenal ya di lingkungan gulat indie yang ada di Amerika. Ternyata seperti dugaan banyak orang yang keluar adalah Eddie Kingston. Perlu diketahui Eddie Kingston lagi aktif di sebelum corona ya, lagi aktif di National Wrestling Alliance atau NWA, tapi ada rumor kalau katanya NWA itu bakal pilot, bakal tutup, tapi sudah dikonfirm sama yang punya NWA, si Billy Corgan, katanya NWA masih tetap ada. Mungkin akan kembali dalam waktu dekat ya, ketika mungkin fans sudah bisa nonton wrestling lagi. Dan Eddie Kingston datang mungkin sebagai free agent, belum masuk sebagai anggota dari All Elite Wrestling, member ataupun roster dari All Elite Wrestling ya. Dia datang tuh udah bikin kaget, tanpa ada entrance, tanpa ada apa, dia masuk langsung ngomong gitu, langsung promonya juga keren luar biasa. Jadi orang yang mungkin baru tahu Eddie Kingston, mungkin baru lihat pertama kali dianya, pasti akan langsung tahu, langsung paham, dan langsung tertarik untuk melihat matchnya, karena dia promo aja tuh udah meyakinkan banget dan bikin orang langsung kenal sama dia, dan orang langsung jadi berpikir kalau pertandingannya akan menarik. Dan dia mengejek-ejek Cody dengan katanya ya istilahnya Cody itu ya masih ya cemen lah dibanding sama dia. Dan akhirnya matchnya langsung dimulai luar biasa banget ya. Sebuah match no disqualification yang memang kita harapkan selama pertandingan-pertandingan no disqualification yang kita saksikan di WWE. WWE kalau kasih nama match no disqualification, aku sedikit bandingin sama WWE ya. WWE kalau ngasih nama match no disqualification, itu akan ada pertandingan, ada orang interfere, ada orang yang datang, ada orang yang ganggu, ada orang yang bebas memukul lawannya apa segala macamnya ya. Nggak ada yang, jarang banget no disqualification itu dikasih alat yang memang maksimal banget dipakai dan dipakai terus itu. Tapi kalau yang di Cody sama Eddie ini, saya lihat pendapat saya, ada sesuatu yang memang mereka bikin kalau no disqualification yang sekarang ini adalah matchnya itu levelnya berbeda. Dengan si Eddie Kingston ya mengeluarkan di tengah-tengah di mau ending match, dia mengeluarkan kantong yang isinya paku payung, umbrella nail. paku payung ditebarin di ring. Aku kira paku payung akan menjadi sebuah ya udahlah properti aja biar makin seru aja. Ternyata Cody dibanting power bomb ke arah umbrella nail, dan alhasil Cody sudah bertotol-totol paku payung di punggungnya dan berdarah-darah gitu ya. Dan itu langsung membuat match ini masuk ke kategori match yang cukup baik banget, cukup bagus banget dalam suatu episode All Elite Wrestling Dynamite. Ini bisa jadi selama ini match yang paling baik dari semua open challenge yang Cody buat ya, termasuk lawan Jack Hager waktu di Fighter Fest ya. Eddie Kingston walaupun baru masuk dan baru kita kenal, dapat saya beri kesimpulan berhasil banget membuat orang yang menonton menjadi lebih tertarik untuk menyaksikan pertandingan Open Challenge dari TNT. Tapi yang jelas endingnya ya udah tahu Cody bakal menang, karena Eddie Kingston baru datang nggak mungkin menang ya. Dia kan juga nggak kontrak sama All Elite Wrestling ya. Jadi si Eddie Kingston kalah dengan submission ya, dia tap. Agak sedikit kurang oke sih ketika dia kalahnya lewat submission. Mending pinfall aja menurutku. Segmen MJF lawan local talent, lawan rooster jobber ya, yaitu namanya itu Griff Garrison. Dan MJF di match ini dia bilang kalau dia belum terkalahkan. Kalau dipikir-pikir ya kayaknya memang iya sih, MJF belum terkalahkan. Dan akhirnya kita tahu nih, udah diumumin sama Taz, alasan si Taz ngelempar handuk orange-nya untuk menghentikan pertandingan Brian Cage lawan Moxley di Fight for the Fallen. Dia bilang
si Brian Cage kan memang dulu pernah cedera bicep. Dia nggak mau bicepnya cedera untuk kedua kalinya. Dia ingin menyelamatkan Brian Cage lebih ke masalah bisnis gitu. Dan tapi dia bilang dia tidak akan mengulangi lagi dan dia tidak akan melihat si Brian Cage tap out gitu, submit gitu di dalam suatu match. Dan Brian Cage katanya dalam kayfabe ceritanya lah ya, si Test katanya si Brian Cage sambil marah banget sama Test mau memecat Test dari manajernya, tapi sudah dijelasin sama Test kalau dia begini ya gitulah. Itu penjelasannya tadi. Terus muncullah Darby Allin yang memang ganggu matchnya sama si Moxley. Ya bukan ganggu nih, matchnya udah selesai ya. Allin bantu Moxley gitu ya untuk bikin feud sama Cage. Saya kira waktu nonton yang Fight for the Fallen, si Darby Allin bakal feud sama Brian Cage. Tapi ternyata feudnya ini ditambah jadi satu orang lagi, yaitu Ricky Stark. Dan Moxley jadi tetap feud sama Brian Cage dengan saat ini dengan feud jenis tag team gitu. Karena si Brian Cage sudah dapat pasangan, yaitu Ricky Stark. Dapat partner, yaitu Ricky Stark. Dan Jon Moxley sudah dibantu sama Darby Allin. Akan ada match di Dynamite minggu depan, tag team luar biasa. Ini menarik disaksikan ya, Moxley sama Darby Allin, sama Cage sama Ricky Stark. Ini salah satu upaya yang bagus dari All Elite Wrestling untuk menggunakan Ricky Stark. Aku belum begitu kenal Ricky Stark kayak gimana, tapi yang jelas ketika dia masuk ke AEW, aku jadi tertarik pengen tahu. Tapi ternyata selama ini Ricky Stark hanya dimasukin dalam AEW Dark ya. Jadi dia belum masuk ke main roster. Dengan dia masuk jadi temannya Brian Cage dan dengan di manajer sama Test, mungkin nantinya ya Ricky Stark bisa jadi lebih banyak dapat TV time dan juga dapat kesempatan lebih banyak untuk disaksikan banyak orang. Biar dia bisa nunjukin potensi yang dia punya ya. Ada pengumuman Women's Tag Tournament dari AEW. Orang banyak spekulasi kalau ini turnamen ini sangat tidak dibutuhkan untuk AEW karena AEW sendiri punya roster yang cewek itu belum begitu kuat, belum begitu mantap lah untuk melakukan sebuah turnamen, dan itu tag team, bukan turnamen Women's Champion ya, tapi ini tag team. Dan turnamennya ini sebuah turnamen untuk cewek yang dimana perusahaan atau promosi gulat ini belum begitu banyak talent cewek yang digunakan dalam main roster. Aku curiga jangan-jangan ini hanya ingin memenangkan si Brandy Rhodes sama Ali, The Nightmare Sister, untuk jadi pemenang pertama turnamen ini. Kalau memang benar iya, jangan dong. Percuma dong bikin ini biar hanya ingin menaikkan si Brandy sama si Ali. Mungkin karena Brandy ya tahu sendirilah ya, istrinya abang Cody Rhodes. Falls Count Anywhere. Ini match sudah diinformasikan sebelum-sebelumnya dari minggu kemarin. Butcher and Blade lawan Young Bucks, Falls Count Anywhere. Ini nggak dimulai dengan secara tradisional. Biasanya kalau Falls Count Anywhere di WWE saya nonton itu, mungkin yang sudah pernah saya tonton ya, Falls Count Anywhere diawali dari ring. Mereka udah mulai Falls Count Anywhere, mulai di situ nanti baru mereka jalan-jalan kemana-mana, dihitung sama wasit, diikutin sama wasit. Tapi di Falls Count Anywhere yang ada di AEW Dynamite, Young Bucks sama Butcher and Blade ini mereka bermulainya ya udah dari backstage. Jadi si Young Bucks bawa kameramen, bawa wasit langsung menuju ke tempat Butcher and Blade, yaitu di dapur, dan mereka lagi jadi butcher ya, mereka lagi motongin daging. Ini sebuah kreatif yang bagus menurutku, karena ini akan menguatkan karakter mereka sebagai butcher gitu, pemotong daging beneran. Jadi Young Bucks datang, mereka lagi motong daging, Young Bucks tunggu mereka selesai motong daging. Terus si Blade gantungin celameknya, si Butcher belum sempat gantungin celameknya, langsung mereka bertarung gitu. Ini unik, menarik, dan luar biasa berbeda daripada match-match sebelumnya. Dan walaupun mereka berakhir ya di ring juga, nanti mereka bawa ke ring, tapi ini awal match-nya ini udah luar biasa. Dan ini juga meliputi bukan cuma membuat sebuah awalan match yang sangat unik dan menarik buat disimak, tapi juga menguatkan karakter dari Butcher and Blade. Sangat mantap. Dan juga endingnya luar biasa coy. Table di sisi lubang entrance yang AEW itu, terus dari atas dari Butcher and Blade pada baring di atas tablenya, terus Young Bucks
lompat dari atas ring bersama-sama, dipin bersama-sama, menang Young Bucks. Walaupun kita tahu ya, masa Young Bucks lagi yang menang, kasihan Butcher and Blade kalah terus. Tapi matchnya udah mengcover semuanya. Match berikutnya Women's, Diamante sama siapa tadi? Ivelis. Saya aja nggak tahu ini orang cewek-cewek siapa. Tapi cewek-cewek ini kayaknya biasanya main di dark ya. Aku juga kurang paham. Tapi dia masuk ke main roster, ini sebuah upaya dari AEW untuk ngasih ke penonton kalau mereka juga punya pegulat-pegulat wanita yang berbakat. Tidak cuma NXT yang memang kuat banget ya untuk pegulat-pegulat wanitanya, tapi di AEW juga mulai mau naik ini wanita-wanita yang pegulat-pegulat wanita yang memang punya potensi tapi hanya dapat kesempatan di AEW Dark. Harusnya kedepannya lebih banyak lagi ya kesempatan untuk wanita-wanita biar bisa menyaingi TV sebelah NXT untuk women's wrestlingnya. Tapi kalau tag team wrestling sudah AEW masih paling pertama dah menurutku ya. Match berikutnya adalah Hangman Adam Page lawan Five. Saya tahu dari awal, sejak awal, kalau match ini yang akan diiklankan dari kemarin-kemarin, dari minggu kemarin, ini akan memberikan bumbu baru untuk feud-nya si Kenny Omega sama FTR. Benar saja. Walaupun dalam match ini, setelah match ini si Hangman Adam Page menang, si Brody Lee ngajak Hangman untuk bergabung dalam Dark Order, tapi Hangman menolaknya dan orang-orang dari Dark Order mengeroyok Hangman. Tapi kita tahu ini akan melibatkan feud-nya FTR sama Kenny Omega, dan memang benar ketika Dark Order mulai mengeroyoki si Hangman, yang menolong duluan justru bukan The Elite, bukan Young Bucks, bukan Kenny Omega, tapi FTR. Seperti di Fight for the Fallen, FTR ngobrol bersama Hangman Page sambil minum bir gitu ya. Seperti yang kita ketahui, bir dari si FTR untuk si Kenny tolak. Bir yang dari Kenny untuk FTR ditolak FTR gitu. Dan ini memang benar menguatkan lagi, menambah bumbu baru untuk feud-nya si Kenny Omega dengan FTR. Dan si FTR datang duluan untuk membantu si Hangman. Selesai semuanya, baru datang Kenny untuk membantu, tapi udah telat. Dan ini akan jadi bumbu tambahan untuk menuju minggu depannya ya. Nanti entah gimana, masih dalam satu buah pertanyaan akan seperti apa feud-nya. Dan yang terakhir, masuklah kita ke match main event Jurassic Express, diwakili sama Jungle Boy dan Luchasaurus lawan Inner Circle diwakili sama Jack Hager dan Chris Jericho. Match berlangsung sangat fantastik ya, luar biasa. Walaupun sedikit ada gangguan dari Marco Stunt yang memang lompat-lompat kasih enziguri dan segala macam, itu luar biasa. Terus satu hal yang mau saya komentarin dari match main event ini adalah akhir dari match itu. Ketika memang si Jericho dan Hager menang, si Luchasaurus sama Jungle Boy kalah karena ada bantuan dari luar ring, yang dimana penonton bertopeng, salah satu pegulat yang dikira pegulat lain ternyata mukul Luchasaurus pakai Floyd, pemukul baseballnya si Jericho, dan Luchasaurus jatuh terus langsung dikunci sama Jericho, terus Jericho menang. Ternyata di reveal yang pakai topeng itu bukan wrestler lain tapi Sammy Guevara. Akhirnya Sammy Guevara selesai masa suspensinya, masa hukumannya, kembali lagi Inner Circle kembali lengkap. Setelah itu keluarlah Orange Cassidy dan Best Friend membantu Jurassic Express yang diroyok. Dan ini akan menjadi sebuah match yang dimana 5 lawan 5, si Inner Circle lawan Jurassic Express dan juga Best Friends. Ending yang cukup oke, keseluruhan episode yang sangat mantap sekali dari All Elite Wrestling Dynamite untuk minggu ini. Segitu saja, boleh setuju atau tidak. Terima kasih sudah menonton. Support dengan subscribe. Saya Gilang dari Gilang